Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Amirul Afton, 2 Sandi pertama dan 3 Musyarofah, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan. Silakan disimak dan dipahami. Setelah itu kami buka sesi kritik dan saran, dilanjutkan sesi tanya jawab. Definisi kepemimpinan. Fenomena kepemimpinan sudah ada sejak manusia mulai hidup secara berkelompok. Terdapat beberapa definisi yang ada dalam literatur mengenai kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Menurut Hollander, definisi kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan kelompok, organisasi, atau sosial. Menurut Hoek, definisi kepemimpinan menurutnya adalah tentang berurusan dengan orang, umumnya dalam kelompok, serta tentang mengubah sikap dan kebiasaan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap visi pimpinan terhadap suatu kelompok. Menurut Chambers, sebuah proses pengaruh sosial melalui tempat di mana individu mendaftar dan memobilisasi bantuan kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan upaya seseorang mempengaruhi sekelompok orang untuk bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Dalam menentukan gaya kepemimpinannya, seseorang pemimpin harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu dan tempat tertentu. Seorang pemimpin dapat dianggap berhasil ketika ia bisa menyesuaikan perilaku dirinya sesuai dengan tuntutan keunikan yang berada di lingkungannya. Teori kepemimpinan. Di dalam teori kepemimpinan ada beberapa pembagian. Yang pertama yaitu teori orang hebat atau the great man theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan yang sudah ada sejak lahir, bukan karena dibentuk. Nah, pemimpin seperti ini seringkali membawa sifat-sifat alami, seperti kecerdasan, keberanian, membangun kepercayaan diri, intuisi, dan pesona dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu teori sifat atau Tolerant theory. Teori ini menyatakan bahwa sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung akan menjadikan kepemimpinan yang baik, namun memiliki kualitas diri secara tertentu tidak langsung menjadikan pemimpin yang hebat. Menunjukkan bahwa teori ini memerlukan proses untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu teori perilaku atau behavior theory. Teori ini berfokus pada sikap, perilaku, dan lingkungan yang membentuk seseorang menjadi pemimpin hebat. Jadi, seorang pemimpin akan menjadi seorang pemimpin yang hebat jika lingkungannya juga mendukung, dan tentunya didasari dengan dirinya sendiri yang mendukung dirinya. Kemudian, yang keempat yaitu teori transaksional atau teori manajemen. Prinsip yang digunakan pada teori ini ialah kesepakatan antara pemimpin dan bawahan tentang apa yang seharusnya dikerjakan agar mendapatkan penghargaan dan apa yang tidak seharusnya dikerjakan. Biasanya berarti kalau seperti ini ada kerjasama, ada sesuatu yang disepakati secara bersamaan dan biasanya ada konsekuensi jika tidak dijalankan. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori transformation atau transformation theory. Teori kepemimpinan ini didasarkan adanya hubungan yang positif antara atasan dan bawahan sehingga terbentuk sebuah kepemimpinan yang efektif. Jadi saling menguntungkan dengan hal-hal yang positif antara bawahan dan atasan. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori situasional atau situational theory. Teori ini meyakini bahwa pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang ada di lingkungan sekitarnya atau yang sedang dihadapi. Perspektif
perspektif kepribadian, situasional, dan proses kelompok dalam kepemimpinan. Seiring berkembangnya ilmu psikologi sosial, teori-teori yang menjelaskan tentang kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi teori-teori mengenal kepribadian pemimpin. Yang pertama ada perspektif kepribadian. Perspektif kepribadian berpendapat di mana keberhasilan suatu kelompok untuk mencapai tujuannya itu bergantung pada sifat-sifat bawaan yang dibawa oleh seorang pemimpin. Perspektif kepribadian dibagi menjadi dua pandangan, yaitu the great person theory dan trait theory. The great person theory berpendapat bahwa untuk menjadi pemimpin yang berhasil, seseorang harus dapat mencontoh kepribadian dan perilaku pemimpin yang hebat. Sedangkan trait theory berusaha untuk mencari karakteristik atau sifat bawaan yang membedakan antara pemimpin bagus dengan orang-orang yang awam. Yang kedua ada perspektif situasional. Perspektif ini berpendapat keberhasilan seseorang dalam memimpin kelompoknya untuk mencapai tujuan bukan hanya bergantung pada karakteristiknya, tapi lebih kepada interaksi antara pemimpin dengan kondisi situasional, kultur, dan konteks dari kelompok. Dan yang ketiga, ada proses kelompok. Perspektif ini menganggap bahwa di samping kepribadian pemimpin dan situasi organisasi atau kelompok, proses di dalam kelompok juga mengenal kepemimpinan. Terdapat 3 faktor dalam kelompok yang diperhitungkan oleh perspektif ini, yaitu hubungan antara pemimpin dan pengikut. Kemudian, apakah pemimpin merupakan prototipe dari kelompok? Dan yang terakhir, kepemimpinan transformation melawan transaksional. Kepemimpinan di Indonesia. Beberapa studi yang menelaah kepemimpinan di Indonesia menunjukkan bahwa hal-hal yang dinyatakan oleh teori-teori kepemimpinan pada budaya barat juga berkala dalam kultur Indonesia. Contoh penelitian yang dilakukan oleh Sangge Nafa mengenai kepemimpinan pada suku Ekagi di Irian Jaya. Penelitian Sangge Nafa menunjukkan bahwa di dalam buku tersebut terjadi hubungan yang transaksional antara pemimpin dan kelompoknya. Seorang pemimpin dalam suku Ekagi tidak langsung mendapatkan peningkatan status sosial, melainkan ia harus membuktikan diri dengan menjaga keharmonisan klannya. Hal itu dilakukan misalnya dengan menyelesaikan sengketa antara klannya atau dengan klan lain. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan di dalam video. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.